Apakah bisa dimulai, Bu? Bisa, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Utami selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi, serta teman-teman kelas B yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Retno Robiatul Adawiyah selaku moderator pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan beberapa peraturan. 1. Kelompok presentasi memaparkan presentasi selama 15 menit. 2. Selama presentasi berlangsung, peserta selain presentator diharapkan mematikan mic. 3. Serta yang hendak bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand dan on mic. Pada pagi hari ini yang akan presentasi yakni kelompok 11 dengan tema ekologi perairan air tawar. Kepada kelompok 11 saya persilahkan. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Indah Sekar Kurniawati dan teman saya ada Feralita Korin Panjaitan, kemudian Dina Lutfia Safitri, Sahidah Karisa Nabila, Suci Divya Rahim, dan Umdatu Toa. Next. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya akan mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi permukaan air tidak selalu tetap, ada kalanya naik, turun, atau mengering. Next. Nah, berdasarkan referensi dari kelompok kami yang dapatkan, faktor pembatas ekosistem air tawar, kelompok kami mendapatkan 5, yaitu suhu, kecerahan air, kecepatan arus, derajat keasaman atau pH, dan oksigen terlarut. Yang pertama yaitu suhu. Secara umum, suhu atau temperatur sangat berpengaruh terhadap organisme yang berada dalam perairan. Terlebih lagi, organisme air, baik hewan maupun tumbuhan, yang tergolong dalam kelompok stenotermal atau kisaran suhu yang sempit. Adanya perbedaan suhu, meskipun tidak terlalu besar, sudah cukup mengganggu metabolisme organisme air. Untuk daerah perairan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam, suhu perairan lebih mudah dipengaruhi oleh sinar matahari maupun angin yang berhembus. Tetapi, untuk perairan dalam dan luas, secara umum tidak begitu terpengaruh. Kalaupun ada, hanya pada tingkat lebih ke arah permukaan saja. Yang kedua yaitu kecerahan air. Tingkat kecerahan air akan semakin tinggi dengan semakin jauhnya jarak dari pantai. Tingkat kecerahan yang rendah itu berada di perairan sungai dan laut yang berdekatan dengan pantai. Diduga akibat banyak terdapatnya partikel tersuspensi yang terbawa aliran sungai dari lahan atas dan adanya proses sedimentasi serta abrasi pantai. Yang ketiga yaitu kecepatan arus. Arus dapat merupakan faktor pembatas yang penting pada perairan yang arusnya tinggi seperti sungai. Keberadaan arus yang cukup tinggi akan memaksa organisme yang ada di dalamnya menggunakan gerakan-gerakan tubuh tertentu untuk dapat bertahan ataupun melawan arus. Begitu pula dengan tumbuhannya. Pada tempat berarus, keanekaragamannya lebih sedikit, yang umumnya apabila berdaun agak lebar, tidak mempunyai batang, dan tidak menancap di di dasar atau terbawa oleh arus, ataupun apabila mempunyai batang yang menancap di dasar, daunnya kecil, tubuh yang menjulur mengikuti arus. Sebaliknya, pada tumbuhan di air tergenang, daunnya lebar, batang panjang, dan bahkan
dapat sepanjang batas antara dasar dengan permukaan air. Yang keempat yaitu derajat keasaman atau pH. Jika nilai pH berada di bawah standar baku mutu maksimum, maka kualitas air bersifat asam. Begitupun, jika nilai pH berada di atas standar baku mutu maksimum, maka kualitas air bersifat basa. pH air semakin ke muara, semakin asam, karena adanya pertambahan bahan-bahan organik yang kemudian membebaskan karbon dioksida apabila terurai. Yang terakhir yaitu oksigen terlarut. Kelarutan oksigen mempengaruhi kehidupan organisme di suatu perairan. Karena oksigen terlarut di suatu perairan merupakan faktor pembatas. Jika kadar oksigen terlalu rendah, bisa mengakibatkan biota air akan mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, organisme. Yang pertama, organisme air tawar ini bisa diklasifikasikan berdasarkan keluarga. Itu ada 3, yaitu autotrof, saprotrof, dan fagotrof. Untuk yang autotrof ini adalah organisme yang mampu mengubah bahan anorganik menjadi organik. Organisme dengan kelompok dari autotrof ini contohnya yaitu fitoplankton, tumbuhan laut. Maaf maksudnya tumbuhan perairan air tawar. Yang kedua yaitu saprotrof. Saprotrof ini adalah kelompok organisme yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Yang ketiga yaitu fagotrof ini adalah kelompok organisme sebagai makrokonsumen atau konsumen makro. Contohnya itu zooplankton dan juga ikan. Next. Kemudian, organisme air tawar ini juga bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuk kehidupannya. Yang pertama yaitu ada bentos. Bentos ini adalah organisme yang hidupnya melekat di dasar atau hidupnya itu secara sesial atau melekat pada endapan atau dasar perairan. Contoh organisme dari kelompok bentos ini itu moluska seperti remis dan juga krustasea seperti udang atau kepiting. Yang kedua yaitu perifiton. Perifiton ini merupakan tumbuhan atau hewan yang hidupnya ini bergantung pada tumbuhan atau benda lain. Contohnya itu seperti keong, ganggang, dan juga siput. Yang ketiga yaitu plankton. Plankton ini merupakan organisme yang hidupnya melayang atau mengapung. Ini terdiri dari 2, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Yang keempat itu ada nekton. Nekton di sini adalah organisme yang aktif berenang di dalam air. Contohnya yaitu seperti ikan dan juga katak. Yang kelima yaitu neuston. Neuston ini adalah organisme yang hidupnya mengapung atau berenang di permukaan air atau bertempat pada permukaan air. Contohnya yaitu serangga air. Next. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu biota akuatik. Biota akuatik ini adalah keseluruhan flora dan fauna yang hidup di wilayah perairan. Komponen biota akuatik ini punya peran yang penting sebagai bioindikator lingkungan dan penyeimbang ekosistem perairan. Lingkungan perairan yang tercemar ini bisa dilihat dari keanekaragaman biotanya yang rendah, baik itu flora maupun fauna. Nah, hal itu menunjukkan kondisi air yang kurang baik. Dengan adanya keanekaragaman biota akuatik ini, ekosistem perairan itu menjadi lebih stabil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ada karakteristik biota akuatik yang sangat beragam. Dapat dicirikan dari bentuk kehidupannya,
struktur komunitas, aktivitas perairan, dan ciri-ciri lainnya. Selanjutnya. Next. Kok tidak ada suaranya? Halo? Halo, tidak bersuara? Iya, izin melanjutkan nih, Bu. Nah, Ya. biota akuatik ini tuh memiliki komponen yang dapat terdiri atas tumbuhan air, plankton, ikan, moluska, burung air, capung, dan lain-lain, seperti yang udah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya. Nah, contoh komponen biota akuatik berdasarkan penelitian dari Nugroho tahun 2014 di Rawat Pening, Jawa Tengah, ditemukan beberapa tipe tumbuhan, yaitu ada free floating plant, contohnya itu ada eceng gondok, ada emergent plant, itu genjer, dan submerged plant, itu cowehan. Selanjutnya. Di perairan tersebut juga ditemukan zooplankton, dan beberapa jenis ikan seperti Cyprinus carpio, Oreochromis, dan beberapa jenis capung. Next. Nah, habitat air tawar itu dibedakan menjadi dua kategori umum, yaitu sistem lentik dan sistem flotik. Perairan sistem lentik adalah suatu perairan yang dicirikan dengan air yang menggenang atau tidak mengalir, di mana aliran air itu lambat atau bahkan tidak ada sama sekali, dan massa air terakumulasi dalam waktu yang lama, serta arus tidak menjadi faktor pembatas utama bagi biota yang hidup di dalamnya. Contoh dari perairan lentik ada waduk, danau, kolam, telaga, situ belik, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, perairan menggenang atau perairan lentik ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada perairan alamiah dan perairan buatan. Berdasarkan proses terbentuknya, perairan alamiah ini dibedakan menjadi perairan yang terbentuk karena aktivitas tektonik dan perairan yang terbentuk karena aktivitas vulkanik. Beberapa contoh dari perairan lentik yang alamiah itu misalnya danau, rawa, situ, dan telaga. Sedangkan perairan yang buatan antara lain itu ada waduk. Selanjutnya. Danau merupakan salah satu perairan lentik yang mempunyai kecepatan sangat lambat, antara 0,001 sampai 0,01 meter per detik, atau tidak ada arus sama sekali, dan memiliki waktu tinggal yang berlangsung sangat lama. Menurut McNaughton dan Walton 1992 dalam Cindy tahun 2016, di dalam ekosistem danau, terdapat paling kurang 3 zona habitat bagi biota perairan,
Nah, ketiga zona itu disebut dengan zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal, di mana zona litoral itu merupakan daerah pinggiran danau yang paling dangkal, di mana penetrasi cahaya itu bisa sampai ke dasar, ditandai dengan tumbuhan akuatik berakar. Zona ini termasuk ke dalam zona yang subur, karena kaya akan tumbuhan berakar, perifiton, hewan bentos, planktonik, dan ikan. Nah, yang kedua tadi kan zona limnetik. Nah, zona limnetik ini merupakan daerah air terbuka sampai kedalaman penetrasi cahaya efektif. Komunitas yang biasanya ada di zona limnetik ini itu ada zooplankton, fitoplankton, dan ikan. Dan yang ketiga itu adalah zona profundal atau zona yang paling dalam. Bisa dilihat di gambarnya ya teman-teman. Di situ kelihatan bahwa zona profundal itu berada di bawah zona limnetik, di mana tidak tercapai oleh penetrasi cahaya. Pada zona ini, biasanya dihuni oleh komunitas pengurai seperti bakteri anaerob dan bakteri sulfur. Dan jarang sekali dijumpai komunitas heterofik berukuran besar seperti ikan, serta tidak dijumpai komunitas autotrof. Di antara ketiga zona tadi, zona yang paling produktif adalah zona litoral. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari organisme perairan lentuk ya teman-teman. Bisa selanjutnya aja, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ekosistem perairan lautik. Ekosistem perairan lautik adalah perairan air tawar yang kondisi airnya itu bergerak atau mengalir. Contohnya seperti sungai, kanal, parit, dan air terjun. Dan ekosistem ini memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, lingkungannya atau airnya bergerak atau mengalir. Yang kedua merupakan ekosistem terbuka. Maksud dari ekosistem terbuka adalah ekosistem lautik menerima masukan dari luar atau allochthonous. Jadi dia menerima kiriman makhluk hidup ataupun bahan organik yang terbawa oleh aliran air dari hulu, seperti daun gugur ataupun bahan yang tidak terpakai seperti sampah. Meskipun hewan lautik dapat memperoleh makanan dari aliran ini, beberapa di antaranya juga ada yang memakan bahan organik yang terbawa oleh aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem lautik ini sangat dipengaruhi sistem daratan. Yang ketiga, air sebagai faktor pembatas. Dalam artian bahwa organisme yang tidak mampu melakukan adaptasi terhadap aliran air maka akan tersingkir. Ciri yang keempat yaitu kadar oksigen lebih tinggi dibandingkan ekosistem perairan lentik. Aliran air memudahkan terjadinya persentuhan antara permukaan air yang luas dengan udara. Apalagi jika di sepanjang ekosistem lautik tersebut terdapat ria-ria kecil dan air terjun. Keadaan demikian menyebabkan kadar oksigen yang terlarut relatif tinggi. Tingginya kadar oksigen ini memberikan kondisi bagi hewan-hewan sungai untuk hidup di lingkungan yang cukup oksigen, sehingga mereka menjadi lebih peka terhadap kekurangan oksigen. Adanya bahan pencemar atau polutan yang dapat mereduksi atau mengurangi kandungan oksigen terlarut dapat menimbulkan bencana bagi hewan-hewan yang berada di ekosistem lautik tersebut. Yang keempat, air sebagai penentu jenis dan komponen penyusun ekosistem. Dan yang terakhir, bergantung pada musim. Contohnya yaitu di Pulau Jawa, pada umumnya airnya akan keruh dan banjir di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil dan cenderung mengering. Next. Slide selanjutnya. Ada faktor penentu arus air. Yang pertama ada kemiringan lahan atau topografi lahan, di mana semakin miring lahan maka aliran air ini cenderung lebih cepat. Yang kedua ada volume air. Volume air ini menentukan debit atau kecepatan aliran sungai. Yang ketiga ada kedalaman sungai. Semakin dangkal maka kecepatan arus semakin tinggi, begitu pula dengan sebaliknya.
Dan yang terakhir ada keberadaan penghalang seperti misalnya batu-batuan serta substrat yang ada di dalam perairan lotik seperti sungai. Slide selanjutnya. Di sini ada pembagian zona perairan lotik berdasarkan aliran airnya. Yang pertama ada zona riak atau air deras, bisa disebut dengan rapid zone, di mana kecepatan arus air cukup tinggi yang menyebabkan dasar sungai bersih dari endapan. Nah, dasarnya ini berbatu-batu, sedangkan di bagian sisi yang lainnya relatif dalam dan biasanya berupa serasa. Dalam zona ini biasanya dihuni oleh bentos, organisme bentos yang beradaptasi khusus. Kemudian ada perifiton atau tumbuhan dan hewan yang tumbuh menempel, serta terdapat neuston, seperti serangga air yang tidak terpengaruh oleh aliran arus air. Yang kedua ada zona lunak atau air tenang, atau dikenal sebagai pool zone, di mana kecepatan arus sudah berkurang. Bagian dasarnya lebih lunak karena adanya endapan. Dihuni oleh nekton dan plankton yang menetap. Selanjutnya ada pembagian zona lotik berdasarkan kedalaman air. Nah, penggolongan ini tuh sama halnya dengan penggolongan perairan air tawar pada umumnya, yaitu yang pertama zona litoral. Zona litoral merupakan zona yang masih bersentuhan dengan daratan, di mana terjadi percampuran antara berbagai faktor fisik dan kimiawi perairan. Yang bisa ditemukan yaitu serangga air, siput, kerang, amfibi, dan ikan. Yang kedua, terdapat zona limnatik atau open water, di mana zona ini itu terbentang di antara zona litoral satu dengan zona litoral yang lainnya. Makhluk hidup yang ditemukan yaitu seperti ikan, udang, zooplankton, dan fitoplankton. Dan yang terakhir yaitu zona profunda, di mana ini merupakan perairan bagian dalam, di mana penetrasi cahaya matahari yang masuk lebih sedikit. Nah, makhluk hidup yang bisa ditemukan di sini yaitu organisme karnivor dan detritivor seperti bakteri anaerob sulfur. Bisa di next. Nah, organisme yang hidup di perairan lotik melakukan sejumlah adaptasi. Yang pertama, melekat permanen pada substrat atau sesil. Organisme yang melekat permanen pada substrat biasanya melekat pada batu-batuan atau dinding sungai. Hal ini bertujuan untuk agar bisa menghadapi derasnya aliran arus sungai yang cukup besar. Yang kedua yaitu adanya alat kait atau penghisap. Modifikasi atau adaptasi ini bertujuan untuk melekatkan tubuhnya di tempat yang licin. Yang ketiga yaitu permukaan bawah tubuh sebagai alat lekat. Beberapa jenis hewan dapat melekat pada dasar dengan perantaraan bagian tubuh yang lekat seperti golongan siput atau moluska dan cacing pipih. Yang keempat yaitu bentuk tubuh yang pipih dan streamline. Insekta, larva, dan sejumlah ikan mempunyai bentuk tubuh yang menyerupai telur yang membulat di bagian depan serta meramping hingga bagian belakang untuk mengurangi tekanan air. Yang kelima, tikmotaksis positif. Tikmotaksis seperti yang kita kenal, tikmo yaitu rangsangan yang berupa kontak fisik, dan taksis merupakan gerak keseluruhan tubuh organisme karena adanya rangsang luar atau eksternal. Nah, berarti dapat kita artikan bahwa tikmotaksis positif ini merupakan gerakan pada organisme perairan lotik yang mempunyai kecenderungan untuk bergantung dan menempel di suatu substrat dan permukaan. Dan yang terakhir ada reotaksis positif. Reotaksis positif ini berarti bahwa organisme air lotik atau air mengalir selalu berusaha berenang melawan arus, yang berbeda dengan organisme perairan tenang yang bila diletakkan di perairan tenang maka akan selalu mengikuti arus. Slide selanjutnya.
slide berikutnya. Maaf, apa slide-nya sudah diganti? Berikut ini merupakan organisme perairan lotik, yaitu ganggang, makrobenthos, mesozobenthos, mikrobenthos, perifiton, amfibi, ikan, kura-kura, dan buaya. Adapun kura-kura dan buaya ditemukan di ekosistem sungai yang cenderung besar. Di sebelah kiri atas merupakan sekumpulan ikan salmon, kemudian di bagian kanan atas merupakan ikan trout, bagian kiri bawah yaitu catfish atau ikan lele, dan bagian gambar di kanan bawah merupakan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sekian dari kelompok kami. Berikut ini referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 11, bukan? Kelompok berapa, Mbak? 11, Bu. 11. Ya. Pemaparannya cukup bagus. Kemudian pembuatan PPT-nya juga cukup informatif. Kemudian sesuai dengan poin-poinnya ya. Kemudian sudah cukup lengkap. Cuma tadi mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan ya, seperti misalnya beberapa jenis tumbuhan yang ada di perairan lentik itu ada tumbuhan yang sifatnya dia memang di bawah permukaan, ada yang hanya muncul sedikit, dan juga ada yang tumbuhan yang memang ada di atas permukaan perairan. Nah itu kan ada beberapa contohnya tadi, misalnya ada enceng gondok dan sebagainya. Itu mungkin perlu diberi contoh ya. Jadi yang termasuk tumbuhan yang ada di atas permukaan itu sifatnya seperti ini gitu. Kemudian yang submerged itu seperti ini, dan yang di bawah itu seperti itu. Itu yang mungkin yang perlu ditambahkan sehingga langsung kita bisa mengerti sifatnya itu seperti apa yang berada di perairan, khususnya tadi di perairan yang lentik ya. Kemudian tadi juga mungkin ini juga penting ya disampaikan juga ciri-ciri organisme lentik dan lotik itu kan berbeda ya, berbeda ciri-cirinya. Kemudian juga mungkin populasinya dan sebagainya. Itu yang tadi mungkin yang di lotik sudah. Jadi misalnya dia memiliki alat pelengkap karena supaya dia bisa beradaptasi terhadap aliran arus yang mungkin cukup deras seperti itu. Nah, ada beberapa tadi. Tapi apa Bu Tami yang terlewatkan apa tidak? Yang di perairan yang lentik kayaknya belum ada ciri-ciri dari organisme yang
hidup di situ. Nanti mungkin ditambahkan ya kelompok 11. Baik, Bu. Nah, terus kelompok yang sebelumnya sudah mengirimkan revisinya ke Bu Utami belum? Kayaknya belum masuk ya, emailnya belum ada itu. Kelompok sebelumnya, halo? Maksud saya begini, supaya tidak apa namanya mengganggu kalian nanti, ini sudah mau masuk ke beberapa minggu lagi, mungkin 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi sudah masuk ke UAS, supaya apa namanya tugas-tugasnya tidak menumpuk di sana. Jadi setelah presentasi segera dilengkapi, kemudian juga biasanya di apa namanya di slide terakhir itu ada beberapa yang saya minta slide-nya itu, di situ ada teman-teman yang aktif diskusi tolong dituliskan, kemudian juga pertanyaannya seperti apa, supaya nanti misalnya saja ada pertanyaan yang sekiranya itu menarik bisa saya ambil, kemudian mungkin dimodifikasi lagi pertanyaannya dan bisa ditanyakan pada saat UAS seperti itu. Sehingga saya berharap setelah ini minggu berikutnya itu sudah ada email masuk untuk apa namanya tugas yang hari ini. Kemudian yang kemarin juga seperti itu. Jadi saya juga bisa mencicil apa namanya nilai-nilai tugas dari kalian, sehingga Bu Tami juga tidak kemudian nanti pada saat apa namanya koreksi terakhir itu kan nanti banyak sekali itu koreksi terakhir pada saat mau apa yudisium itu nilainya harus masuk, dan itu biasanya deadline-nya sangat sempit ya, mungkin seminggu 2 minggu itu harus masuk, sementara kan yang di kompilasi itu nilainya banyak sekali ya, ada praktikum, ada tugas-tugas, kemudian juga ada apa namanya UTS, kemudian UAS itu, jadi komponen banyak sekali untuk bisa mendapatkan nilai akhir dari masing-masing mahasiswa, sehingga kita sama-sama nyicil ya, nyicil apa tuh, kalau kalian nyicil tugasnya supaya nanti pada saat UAS itu tinggal mengerjakan UAS, kalau di dosen itu nyicil menilai, jadi sudah masuk nilainya, sehingga pada saat UAS nanti kita tinggal koreksi di UAS itu tidak begitu apa namanya memakan waktu banyak, sehingga nanti bisa di yudisiumnya itu tidak apa namanya kesulitan dalam mengatur waktu. Begitu ya. Halo. Ya, Bu. Ini kok suaranya cuma 2, yang lainnya bersuara tidak, no? Kita mendengarkan tidak ya? Ini bagus sekali loh ini tadi. Mendengar suaranya. Iya, Bu. Mendengarkan ya. Oke, sekarang silakan. Ini aku sudah masuk. Namanya yang belum absen ya Eki ya. Saya akan diingatkan ya Eki. Silahkan dibuka diskusinya, Bu Utami mau lihat yang belum absen siapa. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya ya ini sesi tanya jawab, dan sudah ada 3 penanya, Saudara Eki, Ardianti, dan Fitri Solihah. Kepada Saudara Eki terlebih dahulu, silakan memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Enggak betul jelas, agak keras, Eki. Baik, Bu. Saya Tiadi Arsa dari kelompok 1, izin bertanya. Itu kan tadi ada beberapa organisme yang hidup di perairan Lotik sama Lentik ya. Nah itu bila ada salah satu misalnya organisme yang di perairan Lotik itu dipindahkan ke yang perairan Lentik itu, ada kemungkinan untuk kan ada 2 kemungkinan ya, ada yang kemungkinannya bisa survive, ada yang bisa mati. Nah itu faktor apa saja yang menyebabkan
organisme itu bisa survive sama faktor apa juga yang menyebabkan organisme itu tidak bisa survive. Terima kasih. Baik, terima kasih Eki. Selanjutnya ada Fitri Solika. Silakan Saudari Fitri. Terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana adaptasi yang terjadi pada organisme air tawar dan tolong jelaskan perbedaan substansial ekosistem lotik dan ekosistem lentik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Fitri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita tunggu saja kepada kelompok 1. Kelompok 11 bisa berdiskusi. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Mungkin pertanyaan Dianti bisa disampaikan. Tadi kan dibuka untuk 3 pertanyaan. Oke, tadi Ardianti raisin juga ternyata. Baik, silakan Saudari Ardianti. Baik, terima kasih atas waktunya dan materi yang telah dipaparkan. Sebelumnya saya izin bertanya, saya Ardianti dari kelompok 4. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai adaptasi organisme lotik. Nah, salah satunya itu ada tigmotaksis positif dan reotaksis positif. Itu bisa disebutkan contoh dari spesiesnya bukan? Apakah pertanyaannya cukup, Ardianti? Cukup. Oke. Terima kasih, Ardianti. Untuk kelompok 11, bisa berdiskusi terlebih dahulu. Menjawabnya tidak harus urut ya, yang bisa dijawab dulu nggak apa-apa. Baik, Bu.
Izin masuk, Ibu dan teman-teman. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Fitri. Fitri kan tadi bertanya, bentuk adaptasi perairan tawar itu bagaimana dan perbedaan substansial antara perairan lotik dan lentik. Nah, berdasarkan referensi yang kami temukan, bentuk adaptasi organisme di air tawar itu ada dua, yaitu adaptasi dari tumbuhan dan adaptasi dari hewannya. Nah, adaptasi dari tumbuhan di air tawar itu biasanya bersel satu dan dinding selnya itu kuat seperti beberapa alga biru dan alga hijau. Termasuk air masuk ke dalam sel sehingga maksimum dan akan berhenti sendiri. Pada tumbuhan tingkat tinggi seperti teratai, mempunyai akar jangkar atau angkar sulur. Hewan dan tumbuhan rendah yang berhidup di habitat air, tekanan osmosisnya itu sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau bersifat isotonis. Sedangkan adaptasi hewannya itu ekosistem perairan tawar biasanya dihuni oleh nekton. Nekton merupakan hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang kuat. Hewan tingkat tinggi yang hidup di ekosistem air tawar itu misalnya ikan. Dalam mengatasi perbedaan tekanan osmosis itu, ikan biasanya melakukan osmoregulasi atau memelihara keseimbangan air di dalam tubuhnya melalui sistem ekskresi, insang, dan pencernaan. Habitat air tawar merupakan perantara antara habitat air laut dan habitat di darat. Penggolongan organisme dalam air dapat berdasarkan aliran energi dan kebiasaan hidupnya. Nah, sedangkan perbedaan substansial antara perairan lotik dan lentik itu seperti yang sudah disebutkan tadi, pada perairan lotik lingkungannya itu bergerak atau mengalir, sedangkan pada perairan lentik itu tidak mengalir atau menggenang. Kemudian air itu sebagai faktor pembatas pada perairan lotik, tapi kalau di perairan lentik itu tidak. Kemudian kadar oksigen di perairan lotik itu lebih tinggi karena kan airnya mengalir ya, sedangkan pada perairan lentik itu kan airnya menggenang. Jadi lebih tinggi yang pada perairan lotik. Kemudian perairan lotik itu kan bergantung pada musim, karena kan misalnya musim hujan berarti airnya mengalir deras, sedangkan musim kemarau mungkin alirannya tidak terlalu deras. Sedangkan pada perairan lentik itu tidak terlalu dipengaruhi oleh musim, karena kan tidak ada debit air yang mengalir. Kira-kira begitu, Fitri. Apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih, Mbak Dina. Oke. Komisi izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Ardianti. Nah, tadi yang ditanyakan adalah contoh tigmotaksis positif dan reotaksis positif. Nah, tigmotaksis positif itu contohnya organisme makrobentos seperti siput dan ramis yang melakukan kontak fisik. Tadi kan tigmotaksis kan gerakan organisme yang rangsangnya berupa kontak fisik. Nah, di sini makrobentosnya ini melakukan suatu kontak fisik berupa perlekatan atau sesil pada substrat bebatuan atau dinding sungai. Nah, kalau contoh yang reotaksis positif, tadi didefinisikan sebagai organisme air yang selalu berusaha berenang melawan arus atau kemampuan melawan arus. Contohnya itu seperti yang tadi sudah dicontohkan di slide terakhir, yaitu ikan trout, ikan salmon, dan serangga air yang mampu melawan arus dengan struktur tubuh streamline yang berfungsi untuk mengurangi hambatan. Apakah sudah menjawab? Oh iya, Nana. Sudah menjawab, Nak. Terima kasih. Sama-sama.
Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Saya izin menjawab pertanyaan dari Eki. Pertanyaannya, apabila salah satu organisme perairan lentik dipindahkan ke perairan lotik, apa yang akan terjadi? Bagaimana cara adaptasi dari organisme tersebut? Maaf terputus. Jadi berdasarkan referensi yang saya baca, terdapat perbedaan arus aliran air pada perairan lentik dan lotik, dan itu menyebabkan kalau organisme yang ada di perairan lentik dipindahkan ke lotik memungkinkan tidak bisanya organisme tersebut untuk bertahan hidup. Karena misalnya seperti pada ikan yang ada di perairan lotik itu memiliki streamline yang berguna untuk memudahkan bergerak dalam air yang arusnya lebih deras. Dan itu jika organisme dari perairan lentik itu dipindahkan ke lotik, jadi kan tidak bisa beradaptasi ya. Dan itu ikan-ikan yang ada di perairan air tenang itu lebih memiliki streamline yang tidak terlalu tidak sama dengan streamline yang pada perairan arus deras. Jadi Permisi, izin menambahkan jawaban dari Divya untuk menjawab pertanyaan Eki tadi. Jadi kembali lagi ke konsepnya adaptasi, di mana suatu organisme itu dasar kebutuhannya untuk bisa survive itu terdiri atas kebutuhan makan, air, kemudian tempat berlindung, dan untuk tempat untuk berkembang biak. Nah, dalam beberapa kasus tertentu, seperti misalnya organisme bentos. Organisme bentos itu kan organisme yang cenderung diam dan menyukai untuk tinggal di perairan, misalnya endat atau lumpur. Nah, ketika organisme bentos ini yang lebih banyak ditemukan di perairan lentik, misalnya dipindahkan ke perairan lotik yang cenderung memiliki arus air yang lebih deras, maka beberapa organisme bentos ini ada yang melakukan suatu adaptasi berupa alat pelekatan pada substrat atau sesir seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya itu untuk melekat pada bebatuan atau dinding sungai. Nah, sehingga memang ada beberapa organisme yang ketika dipindahkan ke perairan yang berbeda jenis, perairan tawar yang berbeda jenis, tidak bisa survive karena tidak memiliki mekanisme adaptasi tertentu. Tetapi ada juga yang berhasil survive dengan adanya
seperti adaptasi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti misalnya alat plakat pada bentos. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, nah, sudah. Makasih ya. Nah, makasih juga Ditya. Izin mengoreksi teman-teman. Untuk Fitri, tadi itu perbedaan substansial antara ekosistem lotik dan lotik itu terdapat pada masukan energi, di mana sebagian energi yang terdapat pada ekosistem lotik berasal dari luar, sedang sungai itu menerima sejumlah serasah dan detritus itu dari ekosistem daratan. Sumber energi yang berasal dari luar tersebut itu lebih tinggi dibandingkan yang berasal dari kegiatan fotosintesis secara in situ. Jadi yang paling substansial itu dari masukan energinya ya Fitri. Terima kasih. Terima kasih kelompok 11. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih kepada kelompok 11 yang telah memaparkan materinya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya akan kembalikan kepada Bu Sri Utami lagi. Silakan Bu Utami. Terima kasih kelompok 11 yang sudah memaparkan materinya. Menarik ya, apa yang ditanyakan bisa menjadi diskusi yang apa namanya, perlu kita gali lebih banyak lagi, terutama pertanyaan dari siapa tadi ya, Eki ya, yang menanyakan bagaimana apa namanya, apabila organisme itu dipindahkan dari mungkin dari ke lentik ke lotik kan, seperti itu dan sebaliknya. Nah itu kan bisa kita apa namanya, kita lihat sebenarnya faktor-faktor lingkungan yang ada di dalam ekosistem masing-masing itu apa, kan seperti itu ya. Jadi kalau di ekosistem yang perairan lentik itu kan airnya memang lebih tenang, arusnya tidak sederas dibandingkan dengan yang lotik, kan seperti itu. Nah itu kan sebetulnya juga memberikan apa namanya, adaptasi tersendiri dari organisme-organisme yang ada yang hidup di situ. Nah kalau organisme yang dipindahkan itu dari lotik ke lentik, saya kira mungkin tidak begitu apa namanya, hambatannya itu tidak begitu banyak ya. Kemungkinan dia bisa survive, bisa beradaptasi itu lebih tinggi dibandingkan jika organisme itu dari yang lentik pindah ke lotik. Karena kalau dari yang lentik, yang dia memang kesehariannya ataupun memang hidupnya itu sudah di dalam air yang tenang, jadi tidak apa namanya, jadi di sini arus itu kan sebenarnya kan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi adaptasi dari organisme yang ada di perairan tersebut. Nah, jadi kalau organisme yang di perairan lentik itu dipindahkan ke lotik, otomatis dia harus berusaha untuk beradaptasi diri, terutama untuk dia bisa mempertahankan arus air yang deras. Nah itu kan sulit. Sementara kalau yang di lotik pindah ke lentik itu mungkin dia tidak begitu apa namanya,
perjuangan untuk bisa survive itu tidak begitu tinggi. Jadi adaptasinya itu tidak begitu untuk hidup di situ pindah itu saya rasa lebih mudah daripada dari habitat lentik ke lotik. Nah, kemudian kalau masalah seperti kedalaman, kekeruhan dan sebagainya itu kan mereka kalau dipindahkan juga dia akan otomatis akan berusaha untuk melekat atau mereka itu bisa dengan baik ya seperti ini. Yang untuk untuk mencari jadi menurut saya yang sama-sama kalau ini lingkungannya baik ya. Maaf, lingkungannya itu baik, bagus, organisme atau Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. halo. Iya, halo. Iya, Bu. Bu Tami hilang apa ya? Kok gambarnya nggak ada kendala? Suara Bu Tami terdengar apa enggak tadi? Tadi putus-putus, Bu. Ya, sebentar ya, ini ada pengamen sebentar.
Halo? Masih di situ kah? Iya, Bu. Masih, Bu. Iya, Bu. Masih, Bu. Jadi Bu kami menambahkan itu yang diskusi ya, yang diskusi yang pertanyaan pertama itu ya, apakah bisa diterima tadi atau ditangkap? Tadi waktu menjelaskan Keputus ya. Tadi agak putus-putus, Bu. Aduh. Ya sudah. Intinya seperti ini. Diskusinya itu atau pertanyaannya bagus sekali. Jadi apa namanya? Bagaimana adaptasinya ya? Adaptasinya apakah bisa hidup atau apa tidak kalau organisme-organisme yang ada di apa namanya di lingkungan lentik dipindahkan ke lotik dan begitu juga sebaliknya kalau dipindahkan ke dari lotik ke lentik itu seperti apa. Jadi kita melihat sebetulnya faktor yang paling berpengaruh itu apa di situ ya. Dan di sini yang sangat berpengaruh adalah kekuatan arus ya, kekuatan arus. Yang lainnya juga ada pengaruhnya, tapi bisa di apa namanya adaptasinya bisa lebih tidak begitu rumit ya. Tapi kalau yang arus itu kalau yang dari tadi saya ulangi lagi yang kalau dari lentik ke lotik itu akan susah dia bisa bertahan untuk menetap di situ atau hidup di situ karena memang dia tidak mempunyai alat-alat yang khusus atau mungkin juga ukuran tubuhnya juga tidak mendukung untuk bisa hidup di perairan yang lotik. Tapi sebaliknya kalau yang lotik kepindah yang lentik itu mungkin lebih mudah dia beradaptasi. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita diskusikan bersama adalah itu ada pertanyaan apa ya lupa ya. Beda prinsip antara lotik dan lentik saya rasa bisa dijawab nanti ya, bisa dijawab di situ kelompok 11. Kemudian ini bisa didiskusikan lagi atau mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau kita bandingkan jumlah jenis yang ada di perairan lentik dan lotik itu kira-kira kalau itu perairannya sama-sama bagusnya, semuanya mendukung, itu kira-kira jumlah jenisnya lebih banyak yang mana? Halo? Hilang lagi. Halo ya, Bu. Iya, hilang lagi. Ya, itu bagaimana? Atau mungkin bisa yang lainnya? Kita diskusikan di sini karena sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau ini bisa dijawab, kita bisa bisa menyimpulkan seperti apa perbedaan lingkungan antara di lotik dan lentik. Silakan yang bisa menjawab atau kita diskusi aja. Nggak usah ini. Mungkin akan lebih banyak yang lentik. Hah? Banyak ya? Lebih banyak ini siapa ya? Mahasiswa siapa nih? Siapa? Syahidah. Ya. Alasannya apa, Mbak? Karena kalau di perairan lotik itu kan pada dasarnya air itu sebagai faktor pembatas. Debit air, di mana airnya itu bergerak. Jadi bagi organisme atau makhluk perairan tawar yang tidak bisa beradaptasi atau survive dengan adanya debit air tadi, maka dia akan tersingkir. Begitu. Mungkin yang lainnya? Yang lainnya barangkali?
Boleh mahasiswa yang lain yang mau memberikan tambahannya. Bu izin menjawab, Bu. Iya. Mungkin lebih banyak yang lotik, Bu, karena airnya itu mengalir, membawa banyak oksigen, terus membawa banyak unsur hara juga, Bu. Ya, letik polontik tadi? Lotik, Bu. Lotik. Lotik ya? Iya. Yang mengalir ya? Iya, Bu, yang mengalir. Ini ada dua pendapat. Ada yang lebih banyak di lentik, ada yang lebih banyak di lotik. Mungkin yang lainnya. Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut saya kayaknya lebih banyak di lotik, Bu. Karena kalau misalnya di lotik, ya. Karena kalau menurut saya tuh kalau misalnya di lentik itu kan tempatnya tuh kan terbatas tuh ya, Bu. Jadi kayak dengan apa ya, kondisi habitatnya tuh yang seperti itu, jadi kan keanekaragamannya tuh kurang banyak dibandingkan yang lentik yang misalnya habitatnya yang berarus, misalnya kayak di sungai gitu, Bu. Antara sungai yang di bagian hulu sama di bagian hilir kan berbeda tuh, Bu. Jadi kan keanekaragamannya lebih banyak gitu, Bu. Itu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi mungkin bisa ditampung pendapatnya. Pendapat lagi, Bu. Izin menambah. Iya. Menurut saya keanekaragaman jenisnya lebih banyak di ekosistem lotik karena perairan lotik tersebut memiliki oksigen yang tinggi. Fotosintesis yang terjadi pada yang melekat dan tanaman berakar dapat mendukung rantai makanan. Dapat dimungkinkan bahwa keanekaragaman jenisnya lebih tinggi dari yang di lentik. Oke. Bisa diterima. Kita diskusi ya. Kalau kita melihat organisme secara keseluruhan, jadi mungkin dari ini kan organismenya kan bisa dari tanamannya, bisa dari tanaman tinggi, kemudian bisa dari organisme yang sampai kecil, katakanlah dari fitoplankton, dari zooplankton, dari bentosnya. Itu kalau nanti kami boleh disanggah ya, boleh disanggah karena kita diskusi. Kalau kita keseluruhan dari organisme yang menghuni di suatu perairan. Nah, ini dari kami untuk yang perairan yang
apa namanya perairan yang tenang, ya, perairan tenang itu secara fisiknya itu lebih mendukung menurut kami itu. Secara fisik ya, fisik lingkungannya tuh lebih mendukung karena kan dia tenang sehingga organisme banyak yang apa namanya nyaman hidup di situ ya, karena karakter dari lingkungannya itu sangat mendukung organisme yang ada di ekosistem itu ya. Kemudian kalau kita lihat kalau di perairan yang lotik itu kan karena arusnya cukup tinggi sehingga biasanya itu substratnya itu kan berpasir ya, berpasir. Jadi endapan-endapan yang ada di bawah itu biasanya terikut dengan arus yang begitu deras ya, begitu deras sehingga kalau misalnya kita melakukan penelitian sampling katakanlah seperti itu nanti kalau kita bandingkan antara organisme ini kalau ini tadi Bu Taib apa namanya menyampaikan bahwa organisme itu semuanya ya, jadi dari yang apa namanya yang tumbuhan tinggi sampai hewan yang sangat kecil yang plankton sangat bebasnya ya, seperti itu. Nah itu kalau kita lihat di situ akan lebih banyak dihuni oleh organisme yang di daerah ataupun di lingkungan yang lentik daripada di lotik. Nah seperti itu. Walaupun misalnya saja tadi ada yang menjawab itu kan untuk apa namanya untuk yang lotik itu kan ada mungkin dari hulu sampai hilir ya, atau hilir sampai hulu ya, itu banyak sekali seperti itu. Nah, tapi kalau mungkin ya itu juga kalau kita bisa melakukan penelitian yang secara keseluruhan mulai dari hulu mulai dari hilir sampai hulu itu mungkin keanekaragamannya juga cukup tinggi. Tetapi juga di sini kalau kita lakukan penelitian semuanya katakanlah dari sisi plankton dan bentos itu dia akan lebih apa namanya cocok lingkungan yang di lentik. Nah seperti itu dari pandangan kita ya, walaupun beberapa ada benarnya. Nah mungkin ini bisa menjadi yang menarik untuk diteliti. Silahkan yang mau melakukan penelitian ya tentang apa namanya organisme, keanekaragaman jenis organisme yang ada di perairan apa namanya lotik dan perairan ya. Tapi biasanya itu kalau penelitian kan memang kan hanya apa namanya hanya parsial ya, tidak komplit ya. Katakanlah misalnya meneliti tentang fitoplankton yang ada di Danau Rawapening, kemudian fitoplankton yang ada di apa namanya perairan ataupun di sungai ya, seperti itu. Itu kan hanya sebagian. Kemudian kalau mungkin lihat lagi mungkin dilihat bentosnya, dilihat ikannya, dilihat apanya lagi, kemudian kita kumpulkan, nah baru kita ketahui apa namanya sebetulnya keanekaragaman jenisnya antara di lingkungan yang lotik dan lentik itu seperti apa, perbedaannya seperti apa, begitu ya. Jadi apa namanya yang sangat membedakan adalah arus ya, kuat arusnya, sehingga di situ akan berpengaruh terhadap kondisi dari endapannya ataupun substratnya ya, substratnya seperti apa, kemudian juga mungkin kadar oksigennya dan sebagainya. Oke, mungkin ada yang menambahkan lagi, silakan. Saya izin menambahkan, Bu. Ya.
Mungkin kalau menurut saya mungkin ditinjau dari segi jumlah organismenya mungkin akan lebih banyak yang di perairan lentik karena di situ faktor Jumlah menghambat. Maaf Mbak, jumlah organisme ini diantara jumlah jenis ya, jumlah organisme, jumlah jenis dulu ya, jumlah jenisnya. Kalau keanekaragamannya atau jumlah jenisnya menurut saya cenderung banyak lotik. Lotik. Yang mana? Lebih banyak. Lotik. Ya, lotik. Karena kan cenderung ekosistemnya itu kan dinamis. Jadi dia menerima masukan dari luar. Tapi itu kan tidak hanya masukan dari luar itu tidak hanya berupa makhluk hidup, tetapi juga bisa bahan-bahan organik seperti misalnya mungkin ada sampah seperti itu, Bu. Berarti kesebarannya lebih mendukung seperti itu. Keanekaragamannya lebih tinggi yang lotik. Iya, karena kan mungkin ada bahan-bahan yang berasal dari atas gitu ya, ada perputaran ya. Iya, Bu. Iya, itu mungkin ya ada benarnya, tapi kembali lagi kita akan melihat karakter hidup yang ada di baik perairan lotik maupun lentik ya. Jadi di situ sifat fisiknya itu kan juga akan berpengaruh terhadap kehidupan dari jenis-jenis yang ada di situ. Nah, kembali lagi kalau kita lihat, kalau kita ambil katakanlah planktonnya ya, planktonnya itu kalau di plankton itu kan yang ada yang melayang-layang di perairan ya, itu kalau kita ambil juga lebih banyak yang di lentik daripada yang di lotik. Nah, kemudian juga kalau karena kan selalu bergerak, apalagi kalau dibandingkan antara musim-musim yang katakanlah musim banjir, musim penghujan. Pernah itu sampling musim penghujan itu waktu kita sampling, kita ambil airnya ternyata sangat sedikit sekali yang di perairan lotik ya, karena kan dia ikut arus terus seperti itu. Nah, itu satu dari sisi planktonnya itu menurut saya lebih banyak yang di lentik, karena lentik itu cenderung ya udah dia berkembang tidak kemana-mana, jadi di situ banyak sekali plankton yang bisa ditemukan di situ karena tidak terkena arus, karena ini kan hidupnya itu kan ikut arus. Nah, kemudian kembali lagi ke substratnya tadi, substrat kalau di lotik itu cenderung bersih, itu tidak ada apa-apanya karena dia akan larut hilang ke bawah arus. Sementara yang yang di lentik itu substratnya akan banyak sekali dan di situ akan bisa ditemukan berbagai jenis organisme dari bentos itu yang di situ akan banyak sekali yang bisa hidup di situ. Nah, itu mungkin ini mungkin perlu juga dibuktikan ya. Kalau ini kan hanya sebatas teori-teori. Begitu. Ya, oke. Tambahannya dari Bu Utami, kalau tadi sudah disampaikan ya, nanti PPT-nya Bu Utami saya share saja ke Kulon, nanti bisa dibuka di Kulon ya. Tambahannya nanti coba ditambahkan permasalahan yang ada baik di perairan yang lotik maupun yang di perairan lentik itu seperti apa. Misalnya saja adanya eutrofikasi. Ya, eutrofikasi itu kan ada di perairan yang bisa lentik dan bisa lotik, ya itu perlu dibahas ya, karena ini kan kita berbicara tentang lingkungan ya, Jadi lingkungan yang baik di ekosistem yang lentik seperti apa, yang lotik seperti apa, kemudian
banyaknya pencemaran yang yang terjadi di ekosistem perairan itu akan menyebabkan beberapa jenis organisme itu akan hilang ataupun lama-kelamaan akan jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, itu yang belum disampaikan oleh kelompok 11. Nanti tolong itu ditambahkan permasalahan-permasalahan yang muncul di perairan, baik perairan lotik maupun perairan perairan lentik ya, lentik dan lotik itu seperti apa. Begitu ya, kelompok 11. Coba nanti ditambahkan itu. Halo, kelompok 11 nanti ditambahkan itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada ini yang jadi sekali lagi yang sering kita dengar ada masalah eutrofikasi yang ada di perairan ya. Jadi kenapa eutrofikasi itu menjadi sesuatu yang penting yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ataupun keanekaragaman organisme yang ada di perairan. Nah, itu selebihnya saya rasa seperti zona-zona tadi ya sudah komplit, kemudian juga karakter-karakter yang ada di lotik dan lentik seperti apa itu saya rasa sudah disampaikan secara baik di di presentasi dari kelompok 11. Itu saja tambahan dari saya. Nanti PPT-nya Bu Tami saya postingkan di Kulon ya. Ada yang bertanya lagi mungkin? Jadi juga tadi ada stenoterma ya. Stenoterma. Itu menjadi faktor pembatas yang penting bagi organisme yang hidup di perairan. Ya. Jadi stenoterma itu adalah sifat yang dia hanya bisa mentoleransi ringnya itu tidak begitu luas, jadi sangat sempit stenoterma. Jadi ada beberapa ada stenoterma, ada stenohyalin, ada steno apalagi seperti itu. Jadi dia hanya bisa mentolerir pada misalnya kalau stenoterma suhu yang kisarannya hanya kecil sekali. Jadi kalau misalnya suhunya ditambahkan lebih tinggi lagi, maka di situ tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, jadi seperti itu. Itu stenoterma ini menurut saya juga menjadi faktor pembatas bagi organisme-organisme yang hidup di perairan baik lotik maupun lentik. Itu ya. Nanti dipelajari lagi dibuka nanti PPT-nya Bu Tami di Kulon. Jadi kalian harus sering mengunjungi Kulon ya. Jadi nanti bisa dilihat siapa-siapa yang sudah mendownload, siapa-siapa yang belum mendownload. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Izin bertanya satu, Bu. Ya. Pertanyaannya, misalnya ada suatu sampah yang menumpuk, yang dibuang manusia di daerah lotik itu kan mempengaruhi aliran arusnya. Nah, pertanyaannya itu, apakah mungkin perairan lotik tersebut berubah menjadi lentik? Menjadi lentik ya? Karena iya. Nah itu kalau ini tergantung kalau itu memang sungainya ataupun sampahnya begitu banyak dan itu kemudian akan mengepung air di situ ya bisa jadi menjadi lentik karena kan ini yang membedakan adalah memang aliran arus ya. Jadi kalau di
di yang tenang itu kan memang betul-betul tidak ada arusnya. Ya. Saya kira kalau bukan berubah ya, tapi itu menjadi masalah ya, menjadi masalah kalau itu di otomatis kalau nanti sampahnya numpuk, kemudian dia akan nutup perairan ya, artinya di situ perairan tidak akan normal lagi, organismenya juga tidak akan mampu untuk hidup di situ. Ya, karena sampah kan nanti berpengaruh terhadap kadar oksigen, kadar amonia, kadar ini, kadar itu, ya seperti itu, sehingga kecil kemungkinan yang menjadi menjadi ekosistem perairan yang jadi lentiknya. Itu menurut Bu Tami. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Terkait dengan perkembangan ekosistem, ada perkembangan ekosistem yang berawal dari air ya, dari lingkungan air itu juga bisa kemudian karena kering, kemudian juga air-air yang berasal dari darat itu di situ banyak sekali mengendapkan partikel-partikel sehingga lama-kelamaan menjadi daratan, dan itu juga nanti lama-kelamaan kalau suatu saat tidak ada sumber airnya juga akan bisa menjadi daratan ya. Dan jadi ada suksesinya di situ, bisa mulai dari yang perairan sampai ke menjadi hutan belantara. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akhiri saja pertemuan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan pengumuman dari Bu Tami ya, ataupun juga saya ingatkan lagi untuk kelompok 11 atau kelompok yang lainnya, tolong untuk bisa merevisi, kemudian mencatatkan. Ini Bu Tami tidak sempat mencatat siapa-siapa yang bertanya. Tolong untuk dituliskan di slide terakhir ya Mbak ya, Mas dan Mbak. Di slide terakhir pertanyaan dan siapa yang bertanya dan jawabannya. Pertanyaannya apa? Tolong disampaikan di situ. Kemudian langsung dikirimkan minggu berikutnya sudah ganti yang lain, dan kelompok sebelumnya harus sudah mengirimkan. Halo? Iya, Bu. Oke. Saya rasa itu yang kita bahas pada pagi hari ini, dan kita akhir saja. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tambahan sekali lagi, tambahan materinya bisa dilihat di Kulon ya, di Kulon materi kita saya share di Kulon. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Ini yang lain apa masih bergabung tidak? Ini nggak berkurang yang bergabung. Ya, jadi saya ya, Bu. Oke, saya akhiri. Ini yang presentasi masih berapa kelompok? Masih satu, Bu. Satu. Oke. Ya. Yang itu ekologi darat ya? Iya, Bu. Oke. Ya, tolong disiapkan untuk besok minggu depan. Siap, Bu. Oke, saya akhiri pada pagi hari ini. Selamat pagi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di tim ya. Nanti saya lihat di situ. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.